Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga, NIM 54349717. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data dari file Excel menggunakan RStudio, mulai dari proses import data hingga menghitung rata-rata dan standar deviasi. Langkah pertama, kita perlu menginstal package readXL yang digunakan untuk membaca file Excel. Pertama, saya akan mengetik install.package readXL. Tapi di sini saya udah menginstalnya. Kita run. Sini saya udah menggunakannya. Kemudian kita aktifkan paket tersebut dengan perintah library readXL. Kita run lagi. Di sini udah aktif si readXL-nya. Kemudian kita import data dari file Excel yang sudah disiapkan. Ketik data read.excel. Kemudian masukkan alamat foldernya, disimpan di mana. Kebetulan saya menyimpannya di sini. Sebentar. Nah, perintah ini berfungsi untuk memecah file Excel dan menyimpannya ke dalam variabel bernama data. Untuk melihat isi data, kita bisa menggunakan beberapa perintah berikut, seperti view dalam kurung data, kemudian hit data. Kita blok dan run. Nah, di sini kita muncul tabelnya 50 baris dan nama kolomnya adalah nomor, kecepatan, km/h, jarak, meter. Di sini kita bisa lihat datanya. Kemudian kita cek struktur data untuk mengetahui tipe data setiap kolom. Kita masukkan str dalam kurung data. Selain itu, kita bisa melihat nama kolom menggunakan names dalam kurung data. Kita blok, run lagi. Di sini muncul datanya sampai, kalau di konsol sampai 6 baris. Dan di sini untuk nama kolomnya adalah kecepatan, km/h, dan jarak dalam kurung meter. Dan untuk rata-rata yang ditempuh, kita masukkan kode min data $. Kita masukkan terlebih dahulu kecepatan. Ini ada kontrol, terus run. Nah, di sini hasilnya untuk rata-rata
kecepatan km/h yaitu 15,5. Selanjutnya kita akan menghitung standar deviasi untuk mengetahui seberapa besar penyebaran data jarak. Kodenya adalah SD data underscore dolar terus jarak. Kita run lagi. Hasilnya adalah 24,76505. Nah, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa rata-rata kecepatan mobil sekitar 15,5 km/jam dan rata-rata yang ditempuh bentar. Oh, saya belum menghitung rata-rata yang ditempuhnya. Ketik min data dolar jarak. Nah, ini hasil rata-rata yang ditempuhnya adalah 42,28 km 42,28 meter, dan rata-rata kecepatannya adalah 15,56, sedangkan standar deviasi jarak yaitu 24,76 meter, yang menunjukkan bahwa data memiliki penyebaran cukup besar. Hal ini berarti jarak berhenti mobil tidak selalu konsisten meskipun kecepatannya mirip. Dengan kata lain, ada kemungkinan faktor lain yang mempengaruhi seperti kondisi jalan atau sistem pengereman. Dan selanjutnya kita akan ke nomor 2. Kita akan membuat scatter plot untuk melihat hubungan antara kecepatan dan jarak. Kita ketikkan dulu kodenya di program R. Ketik plot kurung buka kurung tutup data dolar kecepatan koma data dolar jarak koma lagi terus main sama dengan scatter plot kecepatan versus jarak, koma enter, xlab, x-nya sumbu x-nya kecepatan kilometer per jam, koma lagi enter, sumbu y-nya adalah jarak.
pecahannya 19. Kita blok, enter. Nah, di sini muncul scatter plot kecepatan versus jaraknya. Untuk interpretasi scatter plotnya, dari scatter plot terlihat hubungan positif antara kecepatan dan jarak. Semakin tinggi kecepatan, semakin besar jarak yang ditempuh. Namun, data tidak sepenuhnya linear sehingga kemungkinan dipengaruhi faktor lain. Kemudian kita buat histogram untuk melihat distribusi kecepatannya. Ketik dulu his, kurung buka kurung tutup, data dolar, kemudian kecepatan, koma, main, titik 2 histogram kecepatan mobil, koma, sumbu X nya yaitu kecepatan km per jam. Sumbu Y nya jarak meter. Koma, enter. Karena kita membuat histogramnya, kita menghitung si Y nya adalah frekuensi. Nah, di sini muncul histogram kecepatan mobil. Histogram ini menunjukkan bahwa data kecepatan terkonsentrasi pada kisaran tertentu dan tidak memiliki outlier ekstrim, sehingga data cukup stabil. Ya, selanjutnya kita akan lanjut ke nomor 3. Kita akan menghitung koefisien keragaman untuk membandingkan variasi data dari nilai ujian matematika dan ujian bahasa Inggris. Sebelumnya kita tulis dulu min underscore nilainya 75, min underscore sd underscore net nilainya 10, deviasi standar deviasi 10. Kemudian kita nilai bahasa Inggrisnya adalah 70, deviasi bahasa Inggris itu 8. Kita akan menghitungnya. Cara menghitungnya adalah matematika terlebih dahulu.
dibagi dikali 100. Oke, X SD underscore M dibagi M kali 100. Kitaran Nah, hal ini menunjukkan bahwa koefisien keragaman matematika lebih besar dibandingkan bahasa Inggris, sehingga variasi nilai matematika lebih tinggi dan kurang stabil. Nilai matematikanya 13,3 dan Inggrisnya 11,42. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya untuk jawaban tugas satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.